lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gambarkan kepada kita tentang fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Digambarkan kepada kita tadi tentang telapak tangannya, dadanya, dan lain sebagainya. Nah, muncul pertanyaan, kalau di dalam hadis sudah begitu banyak yang menjelaskan tentang fisik Nabi, menggambarkan bagaimana bentuk wajah Nabi, bagaimana alisnya, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana mulutnya, bagaimana telinganya, bagaimana tangannya, pundaknya, bahunya, kakinya, telapaknya, dan seterusnya. Dan hadis-hadis yang menggambarkan itu semua hadis sahih. Pertanyaannya, lalu kenapa tidak boleh dilukis saja? Karena kalau sudah gambarannya begitu detail, gambarannya juga sudah akurat. Nah, kenapa saya katakan akurat? Karena hadisnya sahih. Nah, kenapa kok nggak boleh dilukis? Nah, jawabnya ada dua. Yang pertama, melukis Nabi Muhammad SAW bisa membahayakan akidah. Kenapa? Karena nanti lukisan tersebut akan dikultuskan, disakralkan, pada akhirnya akan menjadi sesembahan. Nah, sekarang kita lihat, ada gak agama lain yang nabinya dilukis, Tuhannya dilukis? Ada gak? Ada. Yang orang sucinya dilukis? Ada gak? Terus setelah lukis diapakan? Disembah. Nah, itu berbahaya. Nah, maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat haram memvisualkan Nabi. Memvisualkan itu artinya menggambar bentuk Nabi, apakah itu dengan lukisan, apakah itu dengan film. Nah, makanya kalau ada film-film tentang Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah ditampilkan sosok Nabi, tidak pernah ditampilkan sosok Nabi, karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia tidak boleh divisualkan. Nah, adapun kalau nabi-nabi yang lain banyak perbedaan. Nabi-nabi yang lain banyak perbedaan, bahkan ada yang membolehkan. Makanya kalau kita lihat komik-komik Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya, saudara, masih ada yang boleh menggambarkan, bahkan dibuat filmnya Nabi Yusuf dan seterusnya. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh dilukis dan tidak boleh divisualkan. Divisualkan artinya ditampilkan dalam bentuk gambar, nggak boleh, apalagi dibuat patungnya, lebih nggak boleh lagi. Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi jawaban yang pertama, kenapa Nabi tidak boleh divisualkan, dilukis atau dibuat patungnya, saudara, untuk menjaga akidah, supaya jangan ada yang menjadikan foto Nabi, lukisan Nabi, patung Nabi sebagai sembahan. Yang kedua, sehebat apapun seorang pelukis, kalau diberikan data-data tadi, ya dia bisa melukis dengan data-data yang diberikan tadi, dia bisa lukis kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jangan lupa, sehebat apapun seorang pelukis, tidak ada yang sempurna. Pasti dalam lukisannya akan ada kekurangan. Nah, begitu dia melukis, kemudian terjadi kekurangan di dalam menggambarkan Nabi, maka itu menjadi penghinaan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita al-insanul kamil, manusia yang sempurna, nggak boleh kita kurang-kurangi. Nah, sehingga begitu terjadi kekurangan dalam lukisan tersebut, tidak sama seperti aslinya, itu menjadi penghinaan dan penistaan kepada kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tanya, menghina Nabi boleh tidak? Enggak boleh. Menghina Nabi bahaya tidak? Bahaya. Makanya dilarang melukis rupa daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup kita baca seperti tadi itu diterangkan, langkah Nabi begini, duduk Nabi begini, jalan Nabi begini, muka Nabi begini, wajahnya begini, nggak apa-apa. Cukup itu digambarkan aja
digambarkan dalam deskripsi yang ada di kitab-kitab. Hadis-hadis sahih sudah cukup. Jangan kita tuangkan dalam bentuk lukisan. Nah, itu mereka-mereka termasuk para santri yang punya bakat melukis, jangan sekali-kali bercita-cita untuk melukis rupa wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga terus kehormatan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itulah diantara jawaban kenapa kita tidak boleh melukis rupa Nabi. Baik, yang ketiga, saudara, yang ketiga, karena memang melukis orang itu sudah menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang mengharamkan melukis, ada ulama yang memakruhkan, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Artinya lukisan itu sendiri menjadi mahalul khilaf. Bukan hanya melukis Nabi, melukis siapa saja. Nah, jadi melukis sosok makhluk yang bernyawa itu menjadi perdebatan di antara ulama. Nah, kalau yang namanya melukis itu menjadi mahalul khilaf, menjadi media tempat daripada terjadinya perbedaan di antara ulama, tidak pantas rupa Nabi kita dituangkan dalam satu perkara yang justru menjadi perbedaan di antara ulama. Jangankan wajah Nabi, wajah kita dilukis, saudara. Itu ulama banyak berbeda, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Nah, sekarang kenapa jadi rupa Nabi kita harus kita masukkan dalam perbedaan tersebut? Kira-kira jelas tidak? Nah, itu 3 jawaban untuk kita semua kenapa rupa Nabi kita tidak boleh dilukis atau digambar atau divisualkan. Nah, divisualkan apakah itu dalam bentuk film, video, dan lain sebagainya, tidak boleh. Dan jaga betul, jangan sampai nanti kita terjebak untuk memvisualkan Nabi. Karena sekarang ini ada pihak-pihak tertentu ingin membuat film tentang Rasulullah dengan adanya pemeran yang digambarkan sebagai Nabi. Dia pengen cari orang yang tampan, yang ganteng, kemudian ditampilkan sebagai Nabi Muhammad SAW. Ini dunia, alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mayoritas penduduk bumi ini dari mana-mana, dari berbagai negara menolak keinginan-keinginan tersebut. Bahkan orang-orang kafir pun berpikir 1000 kali kalau mereka ingin bikin film Nabi Muhammad dengan memvisualkan wajah Nabi, karena itu akan diprotes oleh seluruh dunia Islam. Nah, maka itu sekali lagi jangan pernah kita berikan kesempatan kepada orang-orang kafir, bahkan kepada orang Islam sendiri. Kadang-kadang buka jalan nih suka orang Islam sendiri. Nah, orang Islam merasa dirinya udah Islam, dia gali dalil, dia buat-buat itu dalil, saudara, kemudian dia membolehkan dan dia coba maju untuk memvisualkan Nabi. Nah, justru kalau itu sampai terjadi, berarti orang Islam sendiri yang buka pintu bagi orang kafir untuk menghinakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, saudara. Makanya dulu Front Pembela Islam hampir 15 atau 20 tahun yang lalu itu pernah menggelar demo besar-besaran di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena di Mahkamah Agung Amerika Serikat itu ada dipasang beberapa patung, yang salah satu patung mereka sebut sebagai patung Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu kita tolak keras, kita demo, kita kepung kedutaan saat itu, saudara. Jadi mereka mau bikin patung apa aja itu urusan mereka. Yang jelas patung yang mereka buat itu bukan patung Nabi Muhammad. Dan patung yang mereka buat itu, sekalipun mereka namakan itu patung Nabi Muhammad, itu merupakan penghinaan kepada Nabi dan penghinaan kepada kita semua. Tapi setelah itu nggak ada kabarnya lagi, ya Pak. Jadi mereka suka begitu, orang nggak bikin patung dikasih nama, ini patung Yesus, ini patung Musa, ini patung Muhammad, dan seterusnya. Nah, kita tolak. Jadi itu bukan patung Nabi Muhammad, tapi itu patung yang mereka buat-buat, yang kemudian mereka fitnah sebagai patung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam harus jeli, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita semua.
Amin ya rabbal